Baik, selamat sore ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang medan listrik, ya. Terutama di bagian di sub ya, di sub mulai dari sub 1, 2, 3, dan 4 ini ya, sampai sub 5. Kita akan bahas yang pertama. Sebelumnya sudah saya juga jelaskan bahwa tentang muatan listrik ya, tentang muatan listrik, bahwa muatan listrik itu terdiri dari yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif. Di beberapa material itu terkandung muatan baik itu positif maupun negatif. Nah, ketika sebuah material, katakanlah ini rubber ya, karet dengan gas, rubber memiliki banyak muatan negatif, kemudian gas memiliki banyak muatan positif, maka dia akan saling atraktif ya, menarik. Sedangkan jika muatannya sama, positif, negatif, dan negatif, atau positif dan positif, maka dia akan saling repulsif ya, saling menolak. Kemudian muatan juga ya, mempunyai kemampuan induksi ya, mempunyai kemampuan untuk melakukan sebuah induksi saling berpengaruh tanpa harus saling bersentuhan gitu ya. Nah, di sini pada umumnya kita biasa kenal dengan bahan-bahan yang sifatnya semikonduktor, bahan-bahan yang sifatnya insulator ya, dan juga bahan-bahan yang sifatnya konduktor. Itu 3 jenis bahan yang memiliki perbedaan sifat pada muatan-muatan yang ada di dalamnya. Kalau yang konduktor, muatannya adalah bebas, sehingga jenis material konduktor ini banyak digunakan untuk keperluan kelistrikan, karena muatan-muatan bisa mengalir dengan bebas di dalamnya. Sedangkan yang sifatnya insulator, muatannya tidak bebas atau terikat, sehingga kalau dalam bidang kelistrikan kita menggunakannya untuk pengamanan maupun juga ya untuk pembangunan rangkaian kelistrikan. Bahan-bahan insulator menjadi sebuah kebutuhan untuk melengkapi agar tidak terjadi katakanlah kebocoran listrik dan sebagainya. Kemudian juga ada yang sifatnya semikonduktor. Semikonduktor itu material yang properti listriknya itu dimanapun ya, antara bersifat insulator dan bersifat konduktor. Contohnya silikon dan germanium ya, itu adalah
contoh semikonduktor, bahan semikonduktor. Nah, bisa diperhatikan pada gambar di sini. Ini contoh sebuah material dengan bentuk seperti bola, ya. Kemudian di dalamnya ada muatan-muatan yang acak, gitu. Ketika kita mendekatkan material tersebut dengan sebuah material yang memiliki banyak muatan negatif, maka kalau material ini adalah bersifat konduktor, maka muatan-muatan positifnya akan mengarah ke sebelah kiri sini, ya, sisi kiri, mendekati kawat yang bermuatan negatif ini. Sedangkan muatan-muatan negatifnya akan tertolak ke sisi sebelah kanan sini. Nah, kalau ada kita hubungkan dengan tahanan seperti ini ke tanah, maka nanti muatan negatif akan semua turun ke bumi, ya, turun semua ke bumi, sehingga yang di sini akan tersisa hanya muatan positifnya. Nah, sedangkan kalau pada insolator, ya, insolator seperti ini, ketika kita dekatkan dengan sebuah objek muatan yang memiliki muatan positif seperti ini, maka muatan yang di insolator ini hanya berubah hanya berotasi, ya, hanya berotasi menyesuaikan dengan kutub atau muatan yang ada didekatkan pada bahan insulator tersebut. Karena pada insulator muatan bersifat tidak bebas, jadi mereka tidak bebas berpindah, bergeser, tetapi mampu kalau yang dipol, ini kan dipol, ini ada positif dan negatif yang muatannya, maka dia hanya berotasi. Yang negatif akan berputar ke sini, ke sisi kiri, yang positif berarti di sebelah kanan. Karena muatan kalau positif negatif maka akan saling menarik, ya, tadi. Kalau yang dia sama, maka dia akan saling menjauhi. Kemudian hukum Coulomb kita sudah bahas juga, ya, bentuknya seperti ini. Hukum Coulomb, K itu konstanta dari Coulomb, Q1 muatan 1, Q2 muatan 2. Dibagi dengan R itu jaraknya, jarak antar muatan. Itu hukum Coulomb. Oke. Kemudian ini besaran nilai konstanta Coulombnya, atau juga bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, seperempat pi permittivity, ya. Permittivity dalam ruang hampa. Ini. Permittivity itu ini. Apa itu permittivity? Permittivity yang semakin besar permittivity-nya, maka ya ini konstanta Coulombnya akan semakin kecil, ya, berarti. Sebaiknya kalau semakin kecil permittivity-nya, maka konstanta Coulombnya akan semakin besar. Kalau konstanta Coulombnya semakin besar, maka gayanya akan tentu semakin besar. Gitu. Gaya listriknya, ya.
dari hukum Coulomb. Jadi permittivity ini mempengaruhi gaya. Kalau dia semakin besar, maka konstanta listriknya semakin kecil. Kalau konstanta listrik semakin kecil, maka gayanya semakin kecil. Jadi untuk gaya yang besar, maka permittivity-nya itu yang kecil. Semakin kecil permittivity, semakin besar gaya listriknya. Nah, permittivity punya nilai seperti ini, 8,85 sekian kali 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat per Newton ya, meter persegi. Oke. Ya, sedangkan E itu ada elektron ya. E itu elektron. Ya. Kalau dia positif, ini elektron, kalau negatif ini elektron. Kalau dia positif, berarti itu proton. Besar muatannya sama, yang membedakan hanya masanya. Dan kalau elektron negatif, kalau proton positif. Nah ini, 1 elektron sama dengan 1,60219 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Nah, maka 1 Coulomb itu adalah nilainya sebesar 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Artinya apa? 1 Coulomb itu banyaknya elektron itu sebanyak ini. Banyak sekali itu ya, kali 10 pangkat 18. Oke, kemudian nah ini contoh perhitungan atom hidrogen ya. Atom hidrogen menghitung gaya antara dua atom hidrogen yang mempunyai nilai, yang mempunyai jarak ya antara dua atom hidrogen itu 5,3 kali 10 pangkat minus 19 meter ya, itu jaraknya. Maka dengan rumus hukum Coulomb tadi kita bisa mendapatkan besarnya gaya ya antara dua atom hidrogen ya. Nah, atom hidrogennya ini tadi ini besar muatannya itu sebesar ini 1,6 ini ya, sebesar ini ya, 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Karena di sini ada dua ya, karena antara dua atom hidrogen di sini dalam soal tersebut, maka nilainya tinggal dipangkatkan 2. Jadi plus minusnya itu hanya sebagai ini ya. Jadi yang kita lihat di sini magnitudenya, besarnya. Di sini dia bernilai negatif, tapi ketika ada tanda kurung ini, tanda kurung garis 2 ya. Tanda kurung garis 2 yang ini, maka yang berarti magnitudenya saja, nilainya saja yang kita ambil. Kalau di sini tidak ada tanda minus. Oke. Itu dia besarnya sekian. Kalau kita membandingkan dengan gaya gravitasi dengan rumus ini, maka besarnya adalah seperti ini. Nah, jadi gaya pada hukum Coulomb itu lebih besar ya. Jadi gaya listriknya lebih besar ketimbang gaya gravitasinya.
Oke. Nah, ini ya hubungan antara dua dua atom, dua muatan ya. Kalau positif dengan positif, katakanlah ini muatan Q1, ini muatan Q2, maka gaya F12 yang kesini nih, gaya F12 itu adalah gaya yang diakibatkan oleh Q1 terhadap Q2. Jadi F12 ini adalah gayanya ini, Q2 ini terlempar ke sana, Q2 ini terlempar ke sana akibat gaya yang ada pada torakan ya, torakan itu kan gaya juga. Torakan itu gaya dalam bentuk menolak gitu ya. Dia menolak, yang Q1 menolak Q2 dengan gaya sebesar F12. Begitu juga sebaliknya, Q2 menolak Q1 dengan gaya sebesar F21 ini. Jadi jarak antara dua muatan ini adalah ini, R. R yang ini adalah unit vektor dari ini. Unit vektor ya. Kalau dikatakan F12 berarti R-nya yang di sini adalah yang ada pada Q1. Ya, unit vektor. Itu namanya unit vektor. Sebaiknya kalau pada F21 maka R yang ada pada rumus ini adalah R yang ada dari Q2. Oke. Yang F12 katakanlah positif, maka yang F21 dia bernilai negatif. Itu menunjukkan arahnya gitu ya. Menunjukkan arah bahwa dia berlawanan dengan F21. Nah, kalau dua muatannya berbeda tanda seperti ini, Q2 minus, Q1 plus, maka gaya F21 itu berarti gaya yang diakibatkan Q2 terhadap Q1. Jadi gaya dalam bentuk tarik ya, yang terjadi pada Q1 akibat tarikan dari Q2. Itu maksudnya gaya F21. Begitupun sebaliknya gaya F2, F12. Itu gaya yang terjadi pada Q2 akibat tarikan dari Q1. Oke. Next. Nah, itu kalau antar berpasangan ya, berpasangan, muatan yang berpasangan. Bagaimana kalau dengan muatan yang banyak ya, maka untuk menghitung besar gayanya kita menggunakan rumus ini ya, atau apa ya, kita kenal sebagai superposisi ya, superposisi yang nanti dijumlahkan sesuai dengan masing-masing unit vektornya. Jadi ini kalau kita bicara gaya, kita bicara tentang vektor ya. Oke, di sini kalian bisa lihat contoh untuk mendapatkan resultan gaya ya. Jadi di sini ada muatan ya, Q1, Q2, Q3. Kemudian posisinya seperti ini ya. Jarak antara Q1 dan Q2 adalah A. Begitu juga Q2 dengan Q3 jaraknya A. Maka di sini jarak antara Q1 dan Q3 itu adalah akar 2A. Nah, maka yang ditanya di sini adalah besarnya gaya yang ada pada Q3 ya. Q3.
Jadi yang ditanya itu ya di soal, gaya yang diperoleh Q3 dari pengaruh gaya pada Q1 dan Q2. Maka kita harus mencari gaya dulu F13-nya sama gaya F23. F13 jelas ke arah sana karena dia saling menolak dengan ini, karena tandanya positif dengan Q1, maka dia arah ke sana. Sedangkan yang F23 ini artinya kan gaya yang diakibatkan Q2 terhadap Q3. Berarti dia akhirnya tertarik ke sana, ke kiri, karena ini tandanya negatif. Nah, nanti kalau kita sudah dapat F13 dan F23-nya, masing-masing gaya dari pengaruh masing-masing muatan, baru nanti kita jemahkan. Nah, di sini besarnya Q1 sama dengan Q3, besarnya 5 mikrocoulomb, ya, mikro. Ingat, mikro itu berarti pangkat minus 6, ya. Mikro. Kecil ya, kecil sekali. Itu besar muatannya. Kemudian Q2-nya adalah ini, minus 2, ya, mikrocoulomb. Kemudian A-nya adalah 0,10 meter. Ya. Maka tinggal kita masukkan bentuk persamaan hukum Coulomb seperti ini. Pertama kita ingin mencari F23-nya dulu. F23 maka Q2 kali Q3 ya. Ya, antara Q2 dengan Q3 ini kalau F23, Q2 dan Q3 dikalikan baru dibagi dengan jaraknya itu A ini. Ini masukkan konstanta Coulomb, masukkan muatan Q2, masukkan muatan Q3, nah, dibagi dengan jaraknya 0,10 meter persegi. Nanti hasilnya ini 9 Newton. Gaya itu satuannya Newton. Oke, kemudian arahnya kemana? Arah gayanya itu ke kiri ya. Artinya apa gayanya itu nanti berarti minus ya, minus F23 untuk yang F23. Nah sekarang kita cari yang F13, masih sama, rumus digunakan sama, tinggal diganti saja besar muatan Q1 dan Q3 ini dibagi dengan jarak. Nah, ini jaraknya kan akar 2 nih, akar 2 kali A. Akar 2, ini akar 2 sendiri dia, tidak sambung dengan A. Nanti hasil akar 2 dikali dengan A. Ya. Jadi beda ya kalau misalkan akarnya ditarik sampai sini, itu berbeda. Nilainya, hasilnya akan beda. Jadi akar 2 kali A. Jadi bukan akar 2A, tapi akar 2 kali A. Nah ini akar 2 kali A ya, ini akar 2 kali A. Kalau akar 2 kali A berarti kita tulis di sini. Akar 2 kali A berarti akar 2-nya kan berarti kan bisa kita tuliskan seperti ini. Akar 2 kuadrat ya kan.
dikali dengan A kuadrat. Maka kalau akar 2 dikuadratkan berarti menjadi 2 ya. 2 dikali dengan A kuadrat. Ya. Makanya di sini kalian bisa lihat ya ini. A-nya itu kan 0,10 pangkat 0,10 ya meter. Sudah, yang ini tinggal dikerjakan secara matematis, maka didapatkan nilainya 11 Newton. Nah, 11 Newton. Itu F13. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai F3 ya. Gaya yang terjadi pada muatan 3 ya. Nah, ini kan F13 kan gaya akibat Q1. Yang kemudian F23 gaya yang diakibatkan oleh Q2. Nah, sekarang yang kita ingin cari adalah gaya yang kita ingin cari ini. Gaya yang di sini kan berarti gaya yang ada terjadi pada Q3 ini. Dia akan ke arah mana kita belum tahu karena kita belum hitung. Tapi kita bisa memperkirakan kemungkinan dia akan ke arah sini. Ya kan? Karena ada gaya ke sana, ada gaya ke sini, maka kemungkinan dia ke sana. Dia akan ke sana. Nah, sekarang kita buktikan secara matematis. Sini sudah dapat ya F23, F13 sudah dapat. Sekarang kita mau menghitung F3-nya. F3-nya. Maka kita harus cari dulu masing-masing unit vektornya ya. Unit vektor F3 berarti ada F3X dan F3Y. Ini dulu yang kita cari. Bagaimana cara mencari F3X-nya? Artinya ini F3 yang arah sumbu X ya. F3 yang arah sumbu X. F3 yang arah sumbu X berarti yang ini sumbu X itu yang ini. Yang horizontal. Yang vertikal itu adalah sumbu Y-nya. Oke. Kita cari dulu yang F3X-nya. Maka ini F13X tambah F23X. Artinya kita ingin mencari F13A yang arah sumbu X-nya dan F23 yang arah sumbu X-nya. Jadi F13 yang ini yang arah sumber X-nya berarti yang ke sini ya. Yang ke sini. Kita ingin mencari unit vektor yang ke sini. Sama yang F23 yang arah sumbu X juga berarti yang ke sini ya. Itu yang kita cari. F23 yang arah sumbu X. Nanti dijumlahkan dia. Nah, begitu juga nanti ya, yang F13 yang arah sumbu Y-nya. Kita cari ini arah sumbu Y-nya. Kemudian F23 yang arah sumbu Y. Yang F23 yang arah sumbu Y itu tidak ada. Ya. Karena ini kan dia ke sini saja nih. Dia hanya punya
arah sumbu X. Kalau yang F13 dia punya arah sumbu X maupun sumbu Y. Gitu. Nah, untuk mendapatkan F13 sumbu X, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini F13 cos 45 derajat itu sama dengan 7,9 Newton. Itu rumus Pythagoras, dari rumus Pythagoras. Kalau kalian perhatikan, nah di sini yang kita mau carikan F13 arah sumbu X ya. Yang kita mau cari yang ini ya, di sini. Unit vektornya F13F X. F13 F13X ya. Itu yang kita mau cari, berapa. Nah, pakai rumus Pythagoras, maka kita cari dulu ini berapa nih, berapa derajat ini, tetanya. Itu didapat dari ini ya, segitiga ini. Segitiga ini kalau kita ingin mencari sudut di sini, kalau yang ini jelas 90 derajat ini, 90 derajat. Nah, tetapi yang di sini kita belum tahu. Tapi ingat, sifat segitiga itu sudut-sudut di dalamnya kalau dijumlahkan dia harus bernilai 180 derajat, ya kan? Dan ini panjangnya sama A, yang di sini panjangnya sama A, di sini juga panjangnya sama A, maka sudutnya di sini mestinya adalah sama. Di sini mestinya sama. Maka yang bisa kita isi di sini kalau sudut supaya totalnya 180 derajat, maka di sini adalah 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Kalau di total semuanya 180 derajat. Nah, sudut ini itu sama ya. Ini sifat sudut ya. Kalau di sini 45 derajat, maka di sini juga 45 derajat. Ya kan? Nah, kita mau cari F13 kita kan berarti F13 itu sama dengan sebentar. Cos theta dulu ya. Cos theta itu berarti sama dengan F13 per F13X ya. F13X dibagi dengan F13 ya. Maka F13 itu sama dengan F13X ya, sama dengan F13 dikali dengan cos theta. Gitu ya. Makanya di sini F13 sama dengan F13 cos theta, tetanya itu 45 derajat, itu sama dengan ini 7,9 Newton. Dari mana 7,9 Newton? Karena F13-nya itu kan kita sudah ketahui 11 ya. Ini 11 Newton. Nah, 11 Newton dikali dengan cos 45 derajat, itu hasilnya ini 7,9 Newton. Nah, selanjutnya kita cari F23.
F23 yang sumbu X. F23 yang sumbu X itu tadi kita sudah dapat F23 nilainya 9 Newton. Ya. Kemudian kalau yang arah sumbu X, maka dia ke kiri nih ya, dia ke kiri. Dia ke arah kiri. F23 ini arahnya ke kiri. Makanya F-nya itu kita tulis gayanya itu ada minus nilainya. Karena arahnya negatif ya, ke kiri. Jadi F23-nya itu minus 9 Newton. Ya. Nah, kemudian ini tinggal dijumlahkan saja. Dijumlahkan maka hasilnya adalah minus 1,1 Newton. Itu adalah gaya F3 pada sumbu X. Nah, sekarang gaya F3 pada sumbu Y berarti F13Y tambah F23Y. Kita cari satu-satu yang F13Y. Yang F13Y ini kita hapus. F13Y kita ulang tulis di sini. Oke ya, ini akan perhatikan F23 arah sumbu Y ya. F23 arah sumbu Y. Nah, ini tidak ada yang ke sini ya. Nah, sorry. Yang ke arah ini tidak ada, yang ke arah sana, ke atas sumbu Y. Ke atas maupun yang ke bawah itu tidak ada. Karena arahnya kan ke sini ya. Ini kan kita pakai sumbu XY. Yang ke arah Y tidak ada. Sedangkan yang F13Y itu ada. Ya kan? Kan ini arah resultannya ke sana. F13Y ada. Nah, yang F23 sumbu Y itu nilainya 0. Ya, nilainya 0. Tetapi yang arah sumbu yang F13 sumbu Y itu ada. Tadi untuk F13 sumbu Y besarnya berarti sama ya. F13 sumbu Y itu sama dengan F13 sumbu X. Besarnya sama. Sama-sama positif ke kanan. Kemudian yang Y juga ke atas positif. Sehingga karena ini sama ya. Result gaya yang dihasilkan F13 itu rasionya sama dengan yang ada di sini. Ini rasionya sama nih. Di sini tuh rasionya sama. Nah, sehingga F1 unit vektornya F13 baik itu yang arah X maupun yang arah Y itu sama. Maka di sini tetap ya F13Y-nya itu 7,9 Newton. Nah, dan hasilnya kemudian ini F3X ditambah dengan F3Y. Ya. Jadi F3 itu sama dengan, jadi F3-nya itu adalah vektor ya. F3-nya itu sama dengan
F1 ini unit vektor F13 ya, unit vektor F3X sorry, F3X ditambah dengan unit vektor F3Y. Nah, seperti ini. Jadi F3X itu minus 1, F3Y itu 7,9. Maka ditulis seperti ini. Yang I itu adalah menunjukkan arah X, yang J itu menunjukkan arah Y. Nah, sesuai dengan ini unit vektornya. Yaitu contoh yang pertama. Nanti kita akan melanjutkan bahas contoh yang kedua di video berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.